Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamarrid duhur wal ayyam, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dkhulul ard al-muqaddasah allati kataballahu lakum. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dkhulul arda al-muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai kaumku, masuklah ke tanah yang disucikan yang telah ditetapkan Allah bagi kamu, dan janganlah kamu lari ke belakang sehingga kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 21. Para jemaah sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, yang ada di dalam Masjid Al-Iman maupun yang berada di rumah yang bisa mendengar kajian kita subuh ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pagi ini masih bangunkan kita, Allah masih gerakkan hati langkah kita, Allah masih memberikan kekuatan iman, Islam, sehat badan, jernih pemikiran, walaupun dalam keadaan ada juga yang ngantuk-ngantuk karena menyaksikan Piala Eropah. Saya juga tidur tadi malam jam 1 lewat, makanya saya ingatkan ke Pak Mudasir, takut kebablasan, saya bilang. Jam 4 ditelepon, kaget istri saya, dikira ada apa. Saya bilang dari Al-Iman itu. Gitu. Nah, saya enggak nonton bola, biasalah baca ini baca itu gitu. Karena jaringan internetnya putus Republik. Itu My Republik sudah beberapa hari gitu, pusing juga kita gitu. Nah, tapi mudah-mudahan walaupun dalam keadaan ada yang sambil ngantuk-ngantuk, enggak ada masalah ya, tetap Allah berikan pahalanya. Salawat salam semoga tercurah disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, seyogianya ini memang harus saya sampaikan Ahad yang lalu, tapi karena kondisi saya Ahad yang lalu kurang sehat, persis sorenya kurang enak badan, kemudian malamnya rasanya enggak mungkin gitu. Makanya saya info ke Pak Mudatsir, saya bilang saya Ahad depan saja gitu. Nah, kemudian sebenarnya kajian kita tentang waris, materi yang pernah saya sampaikan beberapa kali itu belum tuntas ya. Mungkin ada beberapa kali pertemuan. Cuma ini saya pikir juga penting kita kaji, kita ketahui, karena ya sampai hari ini atau beberapa waktu yang lalu
berita-berita yang kita baca, kemudian media-media, begitu juga di grup segala macam itu beritanya menghiasi kejadian yang ada di Palestina, Gaza dan sekitarnya dibombardir oleh Israel. Nah, ini mempengaruhi energi positif kita, terganggu nurani kita, terusik keislaman kita, karena bagaimanapun rakyat Palestina itu adalah bagian dari kita umat Islam. Nah, oleh karena itu saya tergugah, saya terinspirasi, sepertinya perlu juga terkait dengan Palestina itu kita diskusikan, kita bicarakan. Tapi kan tidak hanya sekedar Palestina. Ya, kita juga kepingin mengetahui. Di samping Palestina juga di situ bicara tentang bangsa Israel. Nah, oleh karena itu saya mencoba menyampaikan kepada kita Bani Israel, kemudian Yahudi, Palestina, kemudian Al-Muqaddasah, kota yang disucikan. Al-Muqaddasah itu sebutan Quran, Al-Quds atau Jerusalem. Itu kan sebenarnya istilah yang sama, cuma penggunaannya yang berbeda. Atau Baitul Maqdis. Jadi kalau Quran sebutannya tadi ayat yang saya bacakan itu Al-Muqaddasah. Kemudian dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya itu populer. Nah, oleh karena itu saya mencoba mengidentifikasi, mencoba menginventarisir beberapa persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi antara Israel dengan Palestina itu. Jadi kalau kita lihat, bukan persoalan mudah, bukan persoalan sederhana sebenarnya konflik yang terjadi di Timur Tengah itu. Sehingga saya mencoba menginventarisir, cukup banyak sebenarnya kalau diinventarisir. Pertama begini, apakah sama atau identik terminologi Bani Israel, Yahudi, bangsa Israel, dan Zionis? Kan sering muncul ya istilah Bani Israel yang begitu banyak Allah sebut di dalam Quran. Kemudian muncul lagi Yahudi, terus Israel atau bangsa Israel. Kemudian ada lagi satu istilah muncul Zionis atau Zionis Israel. Nah, ini tidak sama. Jadi inilah pentingnya perlu kita memberikan pencerahan, perlu memberikan penjelasan kepada jemaah, kepada generasi kita. Karena orang kalau bicara Israel itu seolah-olah di situ adalah Yahudi. Jadi orang kalau bicara oh Yahudi itu, apakah itu Bani Israel yang dimaksud di dalam Quran? Jadi kadang-kadang penggunaan dengan berbagai terminologi tetapi memiliki satu makna atau bukan, nah, gitu. Jadi artinya Bani Israel, Yahudi, bangsa Israel, Zionis, apakah ini hanya sekedar beberapa sebutan secara terminologi tetapi satu, atau ini berbeda?
Bani Israel lain, Yahudi beda, bangsa Israel komunitas tersendiri, Zionis gerakan politik yang berbeda. Nah, ini coba kita telusuri. Nah, kemudian Palestina sendiri siapa itu? Apakah Palestina itu bagian dari ini atau bukan? Nah, gitu. Atau memang bangsa yang berbeda dengan Bani Israel dan yang seterusnya tadi. Nah, kemudian ada juga yang cukup mendasar, yaitu Palestina ini orang Arab atau bukan sih? Yang jelas memang di Timur Tengah. Ya. Sebab kalau kita telusuri nanti sejarah, ada bangsa-bangsa yang kita kenal seperti umpamanya Babilonia, Mesopotamia. Babylon itu Irak. Ya, kemudian Mesopotamia itu bagian dari Turki, Sumeria. Terus ada lagi nanti Persia, Iran, atau bangsa Kan'an. Gitu. Nah, apakah Kan'an itu merupakan bangsa Arab atau bukan, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian apa kaitan Palestina itu dengan Bani Israel sendiri? Nah, kemudian ini termasuk yang krusial. Siapa sesungguhnya yang lebih dulu menempati atau berada di Baitul Maqdis itu? Al-Quds yang terus-menerus diributkan, yang terus-menerus diperebutkan, yang tidak henti-hentinya saling mengklaim bahwa Al-Quds, Yerusalem, Baitul Maqdis atau Al-Muqaddasah, itu siapa yang duluan berada di situ? Apakah bangsa Arab atau Israel yang duluan berada di situ? Nah, memang kalau kita telusuri Baitul Maqdis atau Yerusalem itu mungkin pernah juga dengar istilah Jericho atau Ariha dalam sejarah itu. Jadi memang ada beberapa nama dengan bergantinya generasi, kemudian juga sebutan wilayah negara itu juga berganti, sehingga kita juga kadang-kadang bingung ini yang mana ini. Ya, termasuklah Babylon, Irak, Persia, Iran, Habasah, Ethiopia yang sekarang, atau umpamanya Turki, Konstantinopel, mungkin pernah dengar Bizantium. Itu kemudian dijadikan setelah direbut oleh Muhammad Al-Fatih, Mehmed II itu menjadi kota Islam, kemudian diganti dengan nama Istanbul. Itu tadinya merupakan Konstantinopel, Bizantium itu. Nah, jadi ini diantaranya. Nah, Yerusalem ini memang kota yang sangat strategis para jemaah sekalian, sehingga ini diperebutkan. Karena memang di situ ramai, kemudian pertemuan tiga komunitas, Islam, Yahudi, Nasrani atau Kristen Protestan, Kristen Katolik. Itu terutama ya sebutannya Nasrani itu. Jadi ketiga komunitas agama ini bertemu di kota ini. Seperti kita sehari-hari lah, saling ngobrol, saling tegur sapa. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu karena dari segi wajah mereka sama saja. Jadi profilnya itu, penampilannya itu dari sisi wajah. Cuma pakaiannya saja nanti yang bisa dibedakan. Oh, ini Muslim, ini adalah kelompok Yahudi atau rabi-rabi itu. Ini
kelompok Nasrani, gitu. Nah, kemudian siapa sesungguhnya penguasa yang sah dari Baitul Maqdis itu? Ya, itu kalau bicara tentu siapa yang duluan dan seterusnya. Kemudian ini menjadi kajian penting. Sebenarnya apa akar konflik antara bangsa Israel dengan bangsa Palestina? Apakah konflik itu hanya sekedar perebutan wilayah teritorial atau ada persoalan-persoalan lain? Ini mungkin sekilas kita dengar, tapi panjang ini kajiannya, menyeluruh. Apakah konflik itu hanya sekedar faktor agama atau ada hal-hal lain? Gitu. Nah, kemudian juga harus kita lihat dari segi kekuatan atau peta kekuatan secara politik, militer, ekonomi, keuangan antar negara ini. Sering orang bilang kan gini, Israel itu kan negara kecil. Betul, sangat kecil bahkan. Tapi nanti kalau kita baca berbagai ulasan, saya kebetulan ada teman namanya Jejen Muttaqin, lagi ngambil S3 di Amerika ya. Itu dia bergaul dengan orang-orang Yahudi. Namanya Harvard University, itu kan dari berbagai negara di situ. Sebuah kampus ya yang luar biasa. Begitu luar biasanya ada landasan terbangnya di kampusnya itu. Jadi dosen-dosen terbang dari negara-negara lain itu datang ke sana naik helikopter itu, mendaratnya di dalam kampus. Jadi kampusnya itu seperti sebuah kota. Dia menceritakan, saya bilang kok kayaknya berat amat ya lawan Israel itu. Dia menyampaikan, wah jangan dianggap sepele katanya. Dari sisi apapun Palestina itu nggak ada apa-apanya, ya, kecuali pertolongan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Tapi secara lahir dari sisi manapun, ekonomi, politik, ya, karena Israel ini kan didukung oleh Amerika, Inggris, Prancis. Nah, Palestina didukung oleh umat Islam tapi pecah. Ya, pernah begitu diobrak-abrik Palestina dengan sekutunya, ya tidak terlalu terlihat. Mencoba bergabung negara-negara di Timur Tengah, hanya 6 hari kalah, hancur berantakan. Bergabung di situ negara Mesir, Syria, Lebanon dan seterusnya. Jadi secara peta politik dan seterusnya ini tidak mudah itu. Baik. Identifikasi yang lain, ini kenapa umat Islam harus punya kepedulian dengan kejadian di Palestina itu? Jadi kalau ada kelompok, ada orang yang ngomong umpamanya, itu bukan urusan kita, saya bingung juga. Memang bukan negara kita, tapi bagaimana kepedulian kita dari sisi kemanusiaan, dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kemudian bagaimana dengan perkataan bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Iya kan? Tidak usah jauh-jauh dulu. Rakyat-rakyat sipil umpamanya menjadi korban, terutama perempuan dan anak kecil. Gitu. Nah, kemudian saya hanya katakan singkat, kita harus peduli. Karena awal-awal kemerdekaan kita, Palestina menunjukkan itu. Ada seorang bangsawan Palestina, saya lupa nama beliau, ketika Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaan,
dia jual semua harta kekayaannya triliunan, kemudian itu disumbangkan untuk perjuangan bangsa Indonesia. Itulah yang ngerti sejarah, kata dia. Jadi memang wajar ketika itu bangsa Indonesia, Palestina diobrak-abrik seperti itu, memberikan bantuan yang sangat besar. Bahkan mendirikan rumah sakit di sana, kamar-kamarnya itu, nama-nama ruangannya itu, nama-nama diabadikan, donatur-donatur yang memberikan sumbangan. Jadi mereka juga kalau dari TV kita lihat itu, kita baca ya di grup-grup kita itu kan, mereka luar biasa memberikan apresiasi, penghormatan, penghargaan ke bangsa kita Indonesia. Gitu. Itu luar biasa. Nah, jadi memang ikatan emosional, ikatan keagamaan, kemudian orang yang tertindas memiculah kemudian rasa toleransi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mungkinkah konflik antara Palestina dengan Israel ini akan berakhir? Ya. Nah, kalaupun konflik ini kira-kira selesainya melalui apa? Apakah penyelesaiannya itu melalui perang diplomatik atau melalui juru damai yang ditunjuk atau yang disepakati oleh para pihak? Sama dengan maaf gitu, bukan karena saya dari Aceh, tapi berikan gambaran. Waktu GAM di sana itu juga kita rakyat, ya saya bilang rakyat Aceh, orang Aceh gitu. Kalau orang sana bilang rakyat Aceh. Ini kira-kira berakhir apa tidak? Dicoba dengan segala macam, enggak juga. Akhirnya ya melalui juru damai dibuatlah MOU Helsinki itu. Tapi ternyata tetap juga ada, barulah datang tsunami. Allah kirim tsunami, oh itu betul-betul akhirnya terhenti. Ya, jadi memang berbagai cara, berbagai jalan, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghentikan itu semuanya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ini yang terakhir, bagaimana watak kepribadian dan karakter Yahudi dalam Quran dan hadis. Nah, ini inventarisir ya berbagai persoalan yang bisa kita identifikasi, bisa saja beda Bapak para jemaah sekalian dengan saya. Nah, kalau di kampus ini memang kan kajian akademis. Artinya gini, dari identifikasi tadi, dari beberapa persoalan itu, kalau saya dosen, kalau umpamanya mengajar di S1, terutama di S2 umpamanya, ada kajian Timur Tengah, atau hukum politik internasional umpamanya, atau hukum diplomatik. Ini kita tugaskan saja ke mahasiswa satu-satu tema, selesai itu. Ya Pak Jul ya. Satu, ini kelompok ini tolong ditulis temanya, mungkinkah konflik Palestina dan Israel akan berakhir. Satu, begitu seterusnya. Satu saat, oke, kita presentasikan, kita diskusikan, selesai ini. Tapi kan nggak mungkin kita tugaskan kalau jemaah, iya kan? Inilah tugas Ustadz, kata dia. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, kalau bicara tentang ini memang mau nggak mau saya harap kita bersabar ya. Nanti yang saya identifikasi tadi yang sesungguhnya dari tema besar ya. Tema besarnya Bani Israel, Yahudi, Palestina dalam lintasan sejarah, maka yang saya identifikasi tadi itulah yang kita akan bahas. Itulah yang saya akan sampaikan kepada para jemaah. Tentu nggak mungkin tuntas itu pagi ini. Bahkan mungkin pagi ini hanya satu. Wah, ini Pak Ali supaya berlama-lama berpanjang-panjang. Bukan, nggak itu urusannya. Ya.
Ya, kita mulai ini. Bani Israel dalam lintasan sejarah. Jadi gini, saya pagi ini belum barangkali sampai Palestina, Yahudi atau Ahlul Kitab, ya belum di situ. Tapi pagi ini kita baru sebatas bicara tentang Bani Israel. Karena yang saya sebut tadi, ya, apakah identik itu Bani Israel, Yahudi, bangsa Israel, dan Zionis? Nah, Quran nanti kalau kita coba lihat terkait dengan persoalan ini, ada beberapa istilah yang dimunculkan dalam Quran itu. Istilahnya seperti ini. Bani Israel, Yahudi, Nasara, Nasrani, kemudian Ahlul Kitab. Ini kita batasi dulu, ya. Ini memang dalam Quran langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui inilah nanti kita bisa memahami, oh ternyata Bani Israel itu tidak identik dengan Yahudi. Gitu. Bani Israel itu sebutan namanya Bani. Jadi dia erat kaitannya dengan nasab, dengan keturunan. Bani Adam, jadi keturunan Adam. Bani apalagi? Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Itu artinya keturunan, ya, Umayyah yang pernah berkuasa dalam peradaban Islam. Bani Abbasiyah, artinya keturunan Abbasiyah, Abbas. Begitu juga nanti orang-orang Yahudi juga ada juga dia Bani Qainuqa, ya. Jadi seperti Pak Al-Mawardi umpamanya, Bani Al-Mawardi. Jadi artinya keturunan Pak Mawardi. Disitulah Fuad, disitulah keturunan ke bawah. Seperti saya umpamanya, Bani Hanafiyah, Bani Hanafi, iya kan? Jadi keturunan begitu. Kalau Zulkhairi susah juga namanya, ya kan? Karena nama Pak Mawardi dengan nama saya itu identik dengan nama-nama yang berasal dari sana. Saya lengkap, Muhammad Ali Hanafiyah. Dulu dosen saya bilang, semua kamu ambil nama tokoh, kata dia. Bukan saya, orang tua saya bilang. Di situ ada nama Muhammad, di situ ada Ali, di situ ada Imam Hanaf, semuanya diambil, kata dia. Kalau Pak Mawardi itu tokoh-tokoh besar, ya. Jadi yang menulis buku Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayah Ad-Diniyah. Jadi hukum pemerintahan, ulama besar itu, Al-Mawardi. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa memilah. Bani Israel itu mereka ada yang baik, ada yang jahat. Banyak yang beriman, tapi ada juga yang bandel, yang membangkang. Quran itu indah betul menceritakan tentang Bani Israel, dan banyak disebut di dalam Quran tentang Bani Israel ini. Jadi kembali, Bani Israel itu banyak yang beriman, bahkan Nabi dan Rasul Allah pun banyak dari kalangan Bani Israel ini, enggak kurang 12 orang. Ya, kalau bicara tentang Bani Israel. Ya, jadi kembali kepada tadi, sebutan Bani Israel itu nanti lebih spesifik, ini secara umum dulu. Artinya itu penyebutan kepada nasab, keturunan, silsilah.
Nah, kalau Yahudi itu agama. Nah, ya, sama dengan Islam, sama dengan Nasrani, ada agama Yahudi. Nah, kemudian ada Nasara, Nasrani, ya agama, kemudian Ahlul Kitab. Ahli kitab, nanti kalau kita telusuri, maka Ahlul Kitab itu ada Yahudi, ada juga Nasrani di situ. Gitu. Nah, ini dalam Quran, satu lagi Al-Muqaddas. Jadi istilah terkait dengan yang kita mau kaji ini, ternyata sebutan-sebutan ini ada dalam Quran. Nanti kita lihat. Nah, kemudian muncul lagi istilah yang ini. Tidak ketemu, sementara pengetahuan saya bangsa Palestina, Filistin, ya, kemudian Israel, Zionis. Jadi gini, Israel, sekali lagi, Israel tidak semuanya Yahudi. Kita kan sering kalau Israel itu pasti Yahudi, belum tentu. Maka dari sisi keagamaannya, bangsa Israel itu mayoritas Yahudi. Tapi yang Muslim juga ada Israel. Sekitar hampir 20% itu keturunan orang Arab. Bahkan sekarang di parlemen Israel itu ada partai politik komunitasnya itu Muslim. Sekarang menariknya mereka menyatu mendukung Perdana Menteri yang menggantikan Benyamin Netanyahu itu. Bergabung dia dengan harapannya supaya nanti aspirasi kepentingan keturunan-keturunan Arab yang Muslim, bangsa Israel itu diperjuangkan. Jadi jelas ya. Jadi Israel itu ada Yahudi, ada Islam. Maaf, ya bangsa Israel itu. Maka nanti kalau kita lihat, coba nanti buka Google dan seterusnya, loh kok ada yang perempuan ini Israel tapi pakai jilbab? Ya Muslim memang dia. Gitu. Kemudian Zionis ini belakangan ya gerakan-gerakan yang lebih kepada politik sebenarnya. Nanti ini juga kita coba lihat. Nah, ini beberapa ayat yang terkait dengan Bani Israel. Walaqad ataina Bani Israel. Ada kata Israel di situ. Walaqad ataina Bani Israel al-kitab wal hukm wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Quran surah Al-Jathiyah ayat 16. Ini nanti kita lihat tafsirnya. Tapi saya sementara mau menunjukkan dulu supaya jelas terlihat yang saya katakan tadi di dalam Quran. Istilah itu memang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan terkait dengan Bani Israel ini. Nah, kemudian ayat yang berikutnya kullut ta'ami. Ini yang di juz 4. Kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harama Israil. 2 kali. Ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurat. Sambungan ayat itu. Qul fa'tu bit-Taurat. Sampai lupa ini karena begadang jadi lupa. Kullu ta'ami kana hilal li bani Israil ma harrama Israilu ala nafsi
ala nafsi min qabli an tunazzala at-taurah qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Lanjutannya begitu. Surah Bani Israel pun ada, atau Al-Isra. Iya kan? Yang di juz 15 itu. Nama surahnya pun ada. Al-Isra atau Bani Israel. Nah, ini representatif mewakili kalimat kata-kata Bani Israel dalam Quran. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Ini Bani Israel ini nantilah lebih lanjut ya, nggak usah saya jelasin dulu. Nah, kemudian ayat terkait dengan sebutan Yahudi. Di situ terlihat wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydiyahum wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yumfiku kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian. Tetapi kedua tangan Allah terbuka, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Quran surah Al-Maidah ayat 64. Ini ayat Quran terkait dengan Nasrani. Makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tahu ayat yang lain, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekalian Allah sebut antara Yahudi dan Nasrani. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan juga Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Ini sering diperdebatkan. Nabi Ibrahim itu sebenarnya agamanya apa? Ayat Quran ini sudah menjelaskan kepada kita. Nah, kemudian Ahlul Kitab. Ali Imran ayat 98-99. Saya belum sempat tuliskan, tapi bunyi ayatnya, Qul ya ahlal kitab. Lupa lagi kalau enggak dilagu gitu. Tunggu dulu. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya. Bukan itu sambungannya. Bisa dibantu? Hafal sebenarnya saya ayatnya ini, karena begadang jadi lupa lagi. Sering saya baca. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu yang kedua 99. Nah, jadi kita hanya mau melihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ahlul kitab, ahli kitab itu di dalam Quran. Katakanlah hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Kemudian katakan ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, ini Al-Quds yang saya baca tadi. Hai kaumku, masuklah ke tanah yang disucikan yang telah ditetapkan Allah bagi kamu, dan janganlah kamu lari ke belakang sehingga kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ini kan bicara
Orang Israel itu mau masuk ke Yerusalem. Tapi mereka nggak berani masuk, takut. Katanya di situ orangnya hebat-hebat, orangnya kuat-kuat. Ngeles dia kepada Nabi Musa yang mengajak mereka masuk ke situ. Nantilah kita lihat. Jadi sesungguhnya siapa yang lebih dulu berada di Al-Muqaddasah Yerusalem itu? Apakah sebelumnya sudah ada orang di situ? Nanti akan terlihat itu. Ya, oke. Ini saya ambil dari Wikipedia. Nanti juga bisa dilihat ilustrasi orang-orang Bani Israel. Ini bukan buatan saya, Pak Rahmat. Ya. Ya. Selanjutnya coba kita lihat Bani Israel. Jadi Bani Israel itu bermakna anak keturunan Israel. Diambil dari kata atau bahasa Arab Bani Israel, yang bahasa aslinya itu kalau bahasa Ibrani saya sendiri nggak bisa baca itu, tulisannya seperti itu. Apa bacanya Pak Rahmat? Barangkali paham. Ya. Oke, ini kita apa saja. Jadi ini. Jadi Bani Israel atau Israelian adalah sebutan yang dinisbatkan kepada nama bapak mereka Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Jadi Isra itu artinya hamba, teman dekat, dan El atau Il itu artinya Tuhan. Dengan demikian Israel itu memiliki arti hamba Tuhan atau teman dekat Tuhan. Israel atau Israel. Ya. Ismail. Gitu. Ya itu lain lagi ya, tapi kira-kira seperti itu. Ya, kekasih Allah, Safwatullah. Jadi ini mempertegas saja. Jadi kesimpulannya Israel itu hamba Allah, orang yang dekat dengan Tuhan, karena memang itu pelekatan kepada Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kata Bani, ya, Bani itu nanti macam-macam. Bani Adam, Bani Israel. Itu dalam Quran kalau kita lihat disebutkan sebanyak 49 kali. 6 kali dihubungkan dengan anak keturunan Nabi Adam. Apa saja ayatnya? Ya carilah sendiri. Masa saya semua yang mencari? Dua kali kata Bani muncul dalam Quran di surah An-Nur, ya, ayat 31 itu berbicara mengenai anjuran kepada wanita untuk berkerudung. Tutup aurat, tidak memperlihatkan perhiasan kecuali pada suami, pada ayah, mertua, putra-putri mereka, sesama wanita, anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ya, rambut kepala bukan aurat utama. Jangan dikira mentang-mentang umpamanya masih anak kecil terus buka aurat. Ini maksudnya aurat, bukan aurat yang utama. Ya. Sedangkan kata Bani yang dihubungkan dengan Israel itu sebanyak 41 kali dalam Quran. Banyak dan seringnya ayat Quran menghubungkan kata Bani dengan Israel, ini menunjukkan, ya,
Allah memberi perhatian khusus pada keturunan Bani Israel. Saya juga terus terang Pak, waktu itu bertanya-tanya, kenapa ya banyak sekali dalam Quran itu bicara tentang Bani Israel. Gitu. Seperti pernah juga saya sampaikan, Nabi Muhammad itu juga pernah bertanya. Saking seringnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel, termasuk Nabi Musa, kisahnya begitu lengkap sampai pernah Rasulullah itu seperti itu. Saking banyaknya Allah menceritakan tentang Bani Israel, Musa dan seterusnya, sampai kata Nabi itu seolah-olah saya pernah berpikir Quran itu diturunkan kepada mereka. Sampai seperti itu. Gitu. Jadi artinya Allah memberikan perhatian khusus kepada kelompok ini. Menarik nanti karakter ya atau perangai sifat dari Bani Israel itu. Kita belum sampai ke situ. Oke ya. Nih 41 kali. Adapun pengulangan kata tersebut itu jika dikalkulasi maka ditemukan sebanyak 41 kali dalam 40 ayat. Ya. Gitu. Nah, ini sudah. Ya, sekarang begini. Jika kita mau mengetahui Bani Israel serta kaitannya dengan Islam, maka mau nggak mau, kita harus memulai riwayat itu dengan kisah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Ibrahim itu sesungguhnya bukan bangsa Bani Israel, bukan juga bangsa Arab, tapi bangsa Kan'an. Ya, bersama keluarganya tinggal di Mekah. Jadi bisa kita telusuri ternyata di samping ada Bani Israel, kemudian ada orang Arab, ada bangsa Kan'an. Nanti saya akan memberikan gambaran ya kepada kita. Ini saya ambil garis lurus. Mohon maaf, saya tidak buat dalam denah karena nggak cukup ya. Ini coba kita lihat. Adam, Hawa, mungkin kita pernah dengar ya, Habil, Qabil, Labuda dan seterusnya kan gitu. Cuma pemahaman saya, Adam, Sis, Anwas, Kin'an, Naktalus Salan, Nikhail, ya sampai ke situ. Ini sepertinya yang punya keturunan atau yang tercatat dalam sejarah. Bukan berarti hanya ini keturunan Adam, tentu kan banyak. Tapi inilah kemudian yang punya keturunan-keturunan sehingga nanti ketemu. Ya, kita lihat ini nama-namanya. Sampai kemudian Nuh. Yang saya tebalin itu Nabi dan Rasul Allah. Adam, sampai Nuh ya. Ini. Jadi gini, kalau kita baca nanti sejarah, nama-nama itu di dalam sejarah sering berulang. Bukan berarti nama yang sama. Maka orang Arab biasa sebenarnya kakeknya namanya Abdullah, nanti tiba dia anak namanya beda, cucunya Abdullah lagi. Begitulah. Dari dulu sudah biasa itu. Nah, kita tahu Nabi Nuh itu punya dari sini nanti. Ya. Kalau sebelumnya itu kan penyebaran agama itu baru sifatnya lebih personal sendiri-sendiri, tapi
Mulai dari Nabi Nuh itulah tugas kerasulan beliau sudah menyebar, karena dari sini nanti beranak pinak. Nabi Nuh itu punya anak 4, Kan'an, Sam, Ham, Yafis. Saya sengaja menyebutkan ini, nanti kita lihat dari sini nanti penyebaran manusia itu ke Afrika, ke Asia, ke Eropa. Jadi asal usul manusia Pak Rahmat. Jadi nanti jangan berpikir kita terus orang Barat Eropa di mana ini, kan begitu. Terus kita ini dari mana ini? Jangan-jangan Pak Rahmat ini nggak jelas dari mana asal usulnya. Gitu. Nah, Kan'an ini kan tenggelam, ya nggak mengikuti ayahnya. Nah, selesai Kan'an putus. Yang 3 inilah Sam, Ham, dan Yafis. Ini kemudian generasinya keturun. Ini Sam itu banyak keturunan. Sam inilah kemudian cikal bakal melahirkan orang Arab. Jadi anak Nabi Nuh yang nama Sam itu ya melahirkan keturunan, ada namanya itu Asyur, itu melahirkan bangsa Syria di Timur Tengah. Ada anaknya Babil, generasinya itu keturunannya di Babilonia, Irak. Ada Aram, ini sebagian di Syria. Ada juga keturunannya namanya Finit, ya. Ini saya nggak ketemu. Ada lagi Kan'an, inilah di Palestina. Coba kita lihat, ya. Belum ketemu di situ Ibrahim, belum ketemu Ishak, belum ketemu yang namanya Yakub. Kan dari situ dari Bani Israel. Ternyata kalau kita telusuri, Kan'an, Palestina itu sudah ada. Jelas ya, paham sampai di situ ya? Ternyata sudah ada. Ada lagi keturunan dia Kaldon. Inilah yang merahilkan Arab kuno. Ibrani, Al-Misriyah, Masri atau orang-orang Mesir, Afrika. Jadi kita sudah bisa melihat ternyata dari keturunan Sam, anak Nabi Nuh itu melahirkan komunitas masyarakat Arab, Jazirah Arabia itu pada umumnya. Ya. Termasuk Mesir. Dari situ asal muasalnya. Sekarang kita lihat anaknya yang lain. Kok ngelompat? Ya, kemudian Sam tadi ada lagi keturunan dia namanya turun ke bawah ya generasinya. Tadi kan saya menceritakan begitu Sam itu kemana-mana keturunannya. Nah kemudian generasi yang tercatat Sam itu turun Arfosad, Qinan, Abir, Taruh, Azar. Di sini. Ya, di sini mulai. Kadang-kadang sebutannya Azar, kadang-kadang Terah. Nah, Azar itu punya anak 3. Ada namanya Haran, ada Nahur, ada Nabi Ibrahim. Kita kan sering baca Ibrahim itu ayahnya yang membuat berhala itu, Azar, iya kan? Tapi nanti kalau kita telusuri kadang-kadang disebut dengan Terah. Jadi ternyata Ibrahim itu keturunan dari Azar, itu keturunan ketemu dengan Sam Nuh. Jadi gitu. Tapi generasi berikutnya. Kemudian mana tadi? Ini tidak terlalu populer ya, tapi supaya jelas bagi kita,
Ibrahim ini jemaah sekalian, Pak Haji Rahmat taunya Ibrahim istrinya berapa? Nabi Ibrahim 2, 4 istrinya. Paling tidak hari ini Pak Rahmat sudah mengetahui ternyata Nabi Ibrahim tidak 2, 4. Nah, yang populer kan 2, Siti Sarah dan Hajar. Nah, ya. Nah, ini kita lihat terlalu. Ketemunya di sini. Ini. Nah, coba lihat itu. Nabi Ibrahim itu sejarah mencatat beliau hidup itu tahun 1996 sebelum Masehi. Punya 4 orang istri. Pertama Sarah binti Khalil dari Babilonia, Irak. Jadi istri Nabi Ibrahim Siti Sarah itu dari Babylon. Yang kedua Hajar atau Siti Hajar itu dari Mesir, Qibtiyah Al-Misriyah, orang Qibti. Yang ketiga nama istri beliau Qantarah binti Yadfan. Yang keempat Hajun binti Al-Amin. Nah, ini yang salah tadi itunya, yang menempatkannya. Nah, inilah yang Qantarah yang selama ini tidak diinfokan itu. Kita taunya Siti Sarah dan Siti Hajar. Hanya sampai di situ. Padahal kalau kita lihat, Qantarah itu banyak anaknya. Istri beliau yang ketiga. Ada Madian, ada Zamran, ada Surat, ada Yuksan, ada Nasak. Bahkan ada yang tidak diketahui. Nah, ini apa kaitannya? Ternyata ketemu. Ada ahli yang berpendapat dari Qantarah itulah istri Ibrahim yang ketiga itu kemudian melahirkan generasi orang Indonesia itu yang ada di Jawa dan orang-orang Melayu. Jadi kita jadi tahu bagaimana silsilah kita. Oh, ternyata ketemunya kita orang Melayu, orang Jawa, ya, terutama itu dari Qantarah, istrinya Nabi Ibrahim yang ketiga. Baru tahu. Hajun binti Al-Amin, istri Nabi Ibrahim yang keempat, itu melahirkan Kisan, Suraj, Umain, Lufan, Nafis. Itu saya nggak ketemu kemana apanya, ya, sambungannya kemana. Tapi yang jelas, yang tadi Qantarah itulah kita. Jadi ketemu akhirnya. Ya, Sarah melahirkan Ishak, kan gitu. Tapi usianya sudah tua, 90 tahun. Nabi Ibrahim waktu itu sudah berusia 120 tahun. Tapi lebih dulu Siti Hajar melahirkan Ismail. Ismail itu sekitar 14 tahun lebih tua dari Ishak, adiknya. Ya, ini saya menganggap kita sudah tahulah semuanya. Oke. Sekarang disinilah sesungguhnya awal cikal bakal Bani Israel itu muncul. Ya, kita sudah lihat tadi Ibrahim, kemudian melahirkan anaknya adalah Ismail, Ishak. Sekarang lebih khusus lagi keturunan Bani Israel. Ini Nabi Ishak itu menikah 4 kali.
Ya. Tapi yang terkenal hanya 2 kali. Ya, coba kita lihat. Nabi Ishak menikah dengan Rafkah binti Batal'ik, melahirkan anak kembar. Satu namanya Is atau Asfar, Bani Asfar. Nah, inilah kemudian keturunan Ishak. Dari Is inilah berkembang ke Eropa. Jadi ceritanya gini, Nabi Nabi Ishak ini punya anak kembar. Satu namanya Is, satu Yakub. Kembar tapi punya karakter yang berbeda. Is itu kakaknya yang tua itu tampan, gagah sekali. Dari riwayat yang saya baca itu gagah, kulitnya itu putih kemerah-merahan, memang kayak bule, ya, gitu kira-kira. Dan dia petualang, suka berkelana, jago naik kuda itu, berpacu. Jadi memang tangkas Is ini. Sehingga dia pergi kemana-mana dan dia terbiasa sampai jauhnya dia berjalan itu sampai ke Roma, ke Eropa. Disitulah nanti keturunan itu kemudian orang Eropa itu muncul. Ketemu ya Pak Rahmat ya. Jadi ke situ. Nah, Yakub adiknya ini lebih orang rumahan. Orang rumahan itu artinya tidak terlalu suka pergi kemana-mana. Jadi memang senang di rumah Yakub ini. Nah, jadi satu saat ada konflik. Di situ saya belum ketemu apa konflik sesungguhnya, tapi yang saya ketahui itu jelas ada perbedaan antara Is dengan Yakub, adik beradik yang kembar ini. Ya. Sebenarnya Nabi Ishak itu sangat berharap kepada Is karena memang orang dulu itu yang melanjutkan keturunan, kekuasaan itu, kepemimpinan kepada anak yang sulung, paling tua. Cuma karena Is ini kerjanya pergi mulu, ya, dan ayahnya memang berharap karena dia dari sisi fisik, oke, gagah, tampan, tangkas, cerdas, terlatih, pokoknya semua yang membanggakan itu melekat pada dia. Yakub bukan tidak senang ayahnya, tapi menurut Nabi Ishak ini yang lebih tepat memimpin itu adalah Is ini. Ya, Is ini. Cuma karena pergi kemana-mana, akhirnya ya ayahnya mempercayakan Nabi Ishak ini untuk melanjutkan kira-kira tugas kenabiannya. Ya, tentu Allah yang menghendaki. Akhirnya sudah, kalau begitu Yakub juga cocok. Makanya Is ini atau Bani Asfar ini nanti melahirkan raja-raja, penguasa, kaisar, keturunannya itu. Sementara Yakub ini nanti melahirkan ulama, para nabi. Begitu nanti silsilahnya. Nah, ini sebenarnya doa Nabi Ishak karena dia selalu bermohon kepada Allah supaya 2 anaknya ini dijadikan pemimpin dan dikabulkan oleh Allah. Satu pemimpin umat menjadi nabi dan rasul, satu lagi memang melahirkan keturunannya itu adalah kaisar-kaisar. Jadi kalau kita telusuri kaisar-kaisar di Roma, raja-raja yang ada di Eropa itu keturunannya dari Is itu, dari Nabi Ishak. Gitu. Nah, karena kemudian Is ini balik merantau, kembali dia ke negerinya, bertemu dengan ayahnya, ada selisih, akhirnya Yakub ini disuruh oleh ayahnya. Tentu ini rekayasa Allah. Ya, rekayasa Allah supaya dia pergi ke wilayah lain, ke Babylon. Gitu. Ke Babylon yang sesungguhnya di Babylon itu ada pamannya sana, ya, kakak atau abang dari ibunya yang bernama Laban. Jadi kan memang biasa itu, udah kamu berangkat aja ke sana. Di sana ada keluarga kita, ada paman kamu di sana.
Nah, kemudian Nabi Yakub ini berangkat ke Babylon. Sampai di Babylon, dia dipekerjakan oleh pamannya ini. Persis ceritanya sama dengan Nabi Musa. Ya. Nah, Nabi Yakub ini kan sesungguhnya ayahnya Ishak, kan begitu? Ishak ayahnya Ibrahim. Yakub cucu dari Nabi Ibrahim. Sempat ketemu ini, tapi tidak lama setelah itu Nabi Ibrahim meninggal. Jadi ini langsung. Coba bayangkan Nabi Ibrahim itu anaknya dua-duanya jadi nabi dan rasul, ya. Ishak keturunannya, nanti Ismail keturunannya orang Arab, Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Jadi Ishak ini nanti ke Bani Israel, dari Ismail turun nanti ke orang Arab, ya, ke Nabi Muhammad, silsilahnya ke sana. Oke. Nah, Nabi Yakub kemudian dipekerjakan oleh pamannya. Nabi Yakub ini dia juga menikahi sesungguhnya 4 orang istri, ya. Nah, 4 juga istrinya. Nah, ini ceritanya juga menarik ini. Jadi Nabi Yakub ini pamannya ini memiliki 2 orang putri. Satu namanya Rahil, atau dalam teks-teks asing itu Rahel. Rahel itu cantik jelita, tapi dia adik. Kemudian dia punya kakak namanya Lia atau Laya. Jadi gini, Nabi Yakub itu senang kepada Rahel yang cantik jelita. Dia minta sama pamannya, paman saya boleh nggak menikah dengan Rahel? Pamannya bilang, nggak boleh, karena dia punya kakak namanya Laya atau Lia. Jadi kamu kalau mau menikah dengan anak saya, menikah dulu dengan kakaknya, Lia atau Laya. Dia patuh. Ya sudahlah kalau begitu saya menikah dengan Lia saja atau Laya. Gitu. Nah, ternyata cintanya itu nggak pernah pudar, Pak Rahmat. Ya, jadi keinginannya untuk memperistri Rahel itu tidak hilang. Jadi dia bilang ke pamannya, saya kayaknya masih tetap suka sama Rahel. Saya boleh nggak memperistri dia? Pamannya bilang bisa, tapi tunggu. Kamu bekerja lagi dengan saya 7 tahun lagi. 7 tahun dia bekerja lagi demi untuk mendapatkan Rahel tadi, cinta sejatinya. Ya, dulu kalau dalam Quran kan diharamkan menyatukan 2 adik kakak. Kalau dulu belum berlaku itu. Boleh kakak adik dinikahi dalam satu masa, artinya dua-duanya dijadikan istri. Ya. Kemudian tuh, kalau Quran kan dan belakangan nggak boleh gitu. Kalau dulu masih boleh sebelum Quran itu diturunkan. Nah, jadi Nabi Yakub menikahi kedua putri pamannya, Laya dan Rahil. Kita lihat di sini asalnya, ya. Dari Lia atau Lia, Layi atau Laya itu punya 6 orang anak. Rawin atau Ruben, Syamun, Lewi atau Levi, Yehuza, Yesakir dan Zebulun. Dari sinilah nanti generasi Yahudi itu muncul. Yehuza anak yang keempat itu. Jadi dari anak Nabi Yakub, dari istrinya Lia atau Laya, itu lahir anaknya ini. Ruben atau Rawiyin, ya sama itu. Syamun dan seterusnya, gitu. Sampai Zebulun. Dari Rahil lahir
Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, jadi Nabi Yusuf dan Bunyamin itu ibunya lain. Kalau selama ini kan Nabi Yakub itu anaknya 12. Benar. Ternyata dari 12 itu 4 orang istri. Yang kandung itu Nabi Ismail dengan Bunyamin. Yang ibunya Rahil, cantik jelita. Wajar. Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Karena ibunya cakep, jelita. Jadi jangan salah doa kita hancur-hancuran minta anak Nabi Yusuf. Salah doa, iya kan? Iya. Emaknya juga tidak cantik, tapi mintanya supaya anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Lahir anaknya ganteng, ribut loh. Kok anak nggak kayak saya? Salah lagi. Nah, jadi wajar itu. Ya. Dari istri Nabi Yakub, Rahil, lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam dan adik kandungnya Bunyamin. Ya. Kemudian Nabi Yakub itu menikah lagi dengan budak atau pembantunya Rahil, namanya Bakha. Lahirlah putranya Dan dan Naftali. Jadi gini, Nabi Yusuf dan Bunyamin itu ibunya nggak lama hidup, duluan meninggal. Rahil itu. Jadi Yusuf masih kecil, Bunyamin itu masih orok, ibunya meninggal. Makanya Nabi Yakub itu lebih sayangnya kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin, karena ibunya sudah nggak ada. Itu sebenarnya kalau kita telusuri. Satu, yang kedua memang cinta sejatinya di Rahil itu. Kan gitu. 7 tahun dia jabani gitu ya kan. Dia tunggu itu, dia tahankan bekerja keras, menerima upah, tapi upah akhirnya kena boleh kamu menikah dengan Rahil, tapi kamu kerja dulu dengan saya 7 tahun. Nggak mudah itu, ya kan? Pak Haji Rahman mau nggak gitu kira-kira? Wah berat. Nah makanya begitu meninggal Rahil itu, 2 anak ini masih kecil. Kan jaraknya dengan abang-abangnya tadi itu Ruben, Levi, Yehuza, Zeblon cukup jauh. Makanya benar itu cerita itu abang-abangnya itu sudah besar. Yang kita tahu ceritanya Quran sampaikan itu, ya kan? Akhirnya dibawa dan Bunyamin gak ikut-ikut, memang masih bayi. Dan Nabi Yusuf sayang kepada abang-abangnya itu beda dengan sayang dia ke Bunyamin, karena dia satu rahim itu dengan Bunyamin, adik kandungnya. Makanya singkat cerita nanti ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya datang minta bahan makanan. Yusuf mengenali mereka, mereka nggak kenal kepada Nabi Yusuf. Dilihat sama Nabi Yusuf, Bunyamin nggak ada. Makanya dibilang sama Nabi Yusuf, yang mereka minta nggak dipenuhin semua, separuh. Nabi Yusuf bilang, ini makanan bawa ke ayah kalian dan adik-adikmu, tapi nanti datang lagi kemari bawa adikmu yang paling kecil. Mereka belum mikir itu bahwa itu Nabi Yusuf, karena mikir mereka Nabi Yusuf sudah hilang, sudah mereka buang. Tapi Nabi Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, cuma dia belum tahu. Mereka balik lagi, tapi syaratnya mereka bilang ke ayahnya, Pak, kami balik lagi ambil makan. Yang penguasa Mesir bilang, kami akan dikasih kalau kami bawa Bunyamin. Nabi Yakub itu ragu, jangan, nggak boleh. Pokoknya saya tidak izinkan kalian bawa Bunyamin. Sudah Yusuf hilang kalian buat, sekarang Bunyamin lagi. Karena anak dari Rahil itu, iya kan, cinta sejatinya. Nggak boleh bawa. Bunyamin ini kan masih kecil, ngikut aja dia. Kamu ini kami bawa karena raja itu, penguasa itu kasih bahan makanan kalau kamu ikut. Bunyamin juga bingung gitu. Nah, dibawalah Bunyamin. Yusuf itu sangat rindu kepada Bunyamin itu.
Sehingga setelah saudara-saudaranya datang, disiasati sama Nabi Yusuf. Dia selipkan sesuatu kepada Bunyamin, sehingga mereka mau pulang. Strategi dia, kata dia, kalian boleh pulang tapi nggak boleh bawa apa yang sudah saya berikan. Sidak dulu, periksa dulu, ini jangan-jangan ada yang curang ini, gitu. Ternyata ada terselip di Bunyamin. Yusuf bilang, nih selip ini tinggal ini, nggak boleh bawa. Kan begitu. Itu cara dia. Bunyamin juga bingung. Kok ada di saya merasa nggak ngambil apa-apa gitu. Pulang saudara-saudaranya itu, cuma Nabi Yusuf berikan. Ini ada baju dari saya, berikan ke ayah kalian. Ya, berikan ke ayah kalian. Ini adik kalian saya sandera. Karena kurang benar ini kata Yusuf, tapi dah matinya geli gitu. Indah sekali Quran itu. Itu bukan cerita saya, dalam Quran itu Pak Rahmat. Dalam Quran surah Yusuf itu rinci betul Allah ceritakan itu. Nah, pulang ayahnya bilang, benar kan saya bilang? Enggak ada Bunyamin. Kan gitu. Itu yang saya takutkan. Yusuf sudah apa, sekarang Bunyamin kalian bawa, enggak kalian bawa pulang. Malu, takut mereka. Ayah begini ceritanya. Terus nanti kali yang akan datang menjemput anak ini, ayah disuruh datang. Karena dia melakukan kesalahan. Tapi ini ada titipan, apa, baju. Begitu disentuh oleh Yakub baju itu, namanya Nabi dan Rasul. Beda ininya. Sadarlah Nabi Yakub bahwa ini bukan baju biasa. Kan begitu. Dia peluk, dia cium baju ini. Jadi ada hawanya itu, ini bukan orang lain ini. Namanya Nabi dan Rasul. Kontaknya itu beda. Oke. Nah, karena istrinya Rahil meninggal, nggak ada yang mengasuh, sehingga akhirnya Nabi Yakub menikah dengan pembantu dari Rahil itu sendiri. Ya, supaya ada ini yang mengasuh Bunyamin yang masih kecil ini. Lahirlah Dan dan Naftali. Kemudian Nabi Yakub menikah lagi dengan pembantu dari Laya itu, ya, Zulfa namanya. Lahir lagi anak Jad atau Khad atau Ashir atau Asyur. Jadi lengkaplah anak Nabi Yakub itu 12 orang dari 4 orang istri. Gitu. Sudah habis waktunya ya Pak Rahmat ya. Kayak dongeng ya. Sedikit lagi. Saya sampai di sini apa diterusin? Gimana? Ya. Oke, kalau nggak saya teruskan dulu sedikit lagi, ya. Kalau nggak ada yang tanya, ini yang saya cerita tadi ini, ya. Nah, jadi Bani Israel itu sebutan untuk kepada Nabi Yakub dan keturunannya. Kemudian singkat cerita, ya akhirnya mereka tinggal di Mesir dengan Nabi Yusuf ketika itu. Nah, disitulah kemudian keturunan Bani Israel itu beranak pinak, ya, komunitas cukup besar. Nah, kemudian orang Bani Israel ini, jemaah sekalian, itu orang-orang cerdas. Ya, memang dari dulunya cerdas. Biasanya orang cerdas itu banyak akalnya. Banyak akalnya itu artinya suka ngeles. Suka ngeles juga.
Juga ada memiliki sifat sombong karena kecerdasannya. Ya, ada yang mengatakan karena mereka itu sudah beranak pinak, sudah enak tinggal di Mesir dengan fasilitas berbagai macam yang mereka peroleh karena Nabi Yusuf pernah berkuasa di situ, ngelunjak juga, ngelunjak. Padahal mereka sebenarnya kan tidak asli penduduk Mesir, ya, mereka itu dari Babylon, Irak, karena Nabi Yakub menikahnya di sana dengan Rahil dengan Laya tadi kan begitu, cukup jauh itu dari Irak ke Mesir. Nah, nah disinilah kemudian masa Fir'aun berkuasa, makanya ada kelompok Kiptiyah, kemudian ada kelompok Bani Israel ketika itu. Nah jadi penguasa itu rajanya waktu itu mimpi, dia lihat istananya itu hangus, sehingga dia minta apa ini tamsilannya kepada tukang-tukang ramalnya. Dia bilang kekuasaan raja ini akan berakhir. Firaun itu sebutan atau gelar untuk penguasa, bukan nama, ya. Makanya Firaun itu terus-menerus muncul. Firaun, Firaun, Firaun itu bukan nama tapi gelar bagi penguasa waktu itu. Sehingga akhirnya juru ramalnya bilang, Tuan, kekuasaan akan berakhir dan nanti yang akan menggulingkan itu dari kelompok-kelompok Bani Israel. Kalau begitu gimana? Sudah, pokoknya mulai dari sekarang pantau, telusuri siapa keturunan Bani Israel yang hamil, langsung diawasi oleh intelijen Fir'aun. Kalau lahir anaknya laki-laki, langsung bunuh, matiin. Karena menurut juru ramalnya nanti yang akan menggulingkan itu dari kelompok Bani Israel, ya, laki-laki. Itu diikuti. Jadi setiap ada Bani Israel, kelompok Bani Israel itu yang perempuan hamil, itu nggak luput dari pantauan. Diawasi sampai melahirkan. Begitu bayinya lahir, kalau laki-laki disembelih, mati. Orang-orang bijak berada di sekitar dia. Jangan begitu Firaun raja. Kalau dihabisi, nanti punah orang Bani Israel, kita butuh mereka. Mereka orang-orang cerdas. Yang membangun piramida itu dari orang-orang Bani Israel. Pintar-pintar mereka. Terus bagaimana caranya? Sekarang begini, kita buat selang-seling. Jadi tahun ini kita berlakukan, ada Bani Israel yang melahirkan laki-laki bunuh, tahun depan enggak. Membatasinya begitu. Oh benar juga ini ceritanya begitu. Dibuat. Nah makanya Nabi Harun, ya, abangnya Nabi Musa, lahir ketika tahun itu tidak diberlakukan. Makanya dia hidup. Nabi Harun itu. Kan Imran itu anaknya ada 3. Harun, Maryam, dan Musa. Ayah mereka itu. Dari ibunya itu. Ya, Nabi Harun, kalau Maryam selamat karena perempuan. Nabi Harun itu abangnya Nabi Musa. Lahir ketika tahun tidak diberlakukannya hukuman mati bagi wanita yang melahirkan anak laki-laki. Tahun berikutnya Musa lahir laki-laki kan? Laki-laki. Nah, cuma itulah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nabi Musa itu, ya, sejak dari dalam kandungan itu memang sudah dipantau oleh tentara-tentaranya Fir'aun, intelijennya Fir'aun. Dulu kayaknya pernah saya sampaikan itu. Quran itu menceritakan apa yang dilakukan oleh ibunya Musa, menyelamatkan Musa yang lahir laki-laki.
Begitu dia oleh ibunya lahir Musa, ya kecil laki-laki cantik cakep. Ibunya bilang, ya Allah, ini bakal disembelih anak saya. Akhirnya apa? Jadi dia masukkan Musa ke dalam keranjang, kemudian keranjang itu dia ikat ke badannya, terus dia alirkan ke sungai. Dialirkan ke sungai yang tidak diketahui oleh intelijen Firaun. Hanyut ke sungai, tapi masih bisa dia pantau karena diikatkan sama dia ke pinggangnya. Kalau lepas kan terasa. Jadi datang intelijen, loh kamu bagaimana? Oh anak saya meninggal, anak saya nggak jadi hidup. Dicari nggak ketemu, orang anaknya dimasukin keranjang ditaruh di sungai, tapi tetap dipantau sama dia, diikat ke pinggangnya. Tiap hari begitu. Setelah intelijen Firaun pergi, dia tarik, kan gitu, dia susuin. Begitulah terus menerus sampai makin besar Musa. Akhirnya tetap saja dia tetap masih takut. Oh, pasti ini betul, datang bolak-balik, datang, nggak percaya mereka. Tapi mereka nggak menemukan. Allah tutupi kira-kira seperti itu. Sampai akhirnya satu ketika ibunya ini lalai. Ibunya lalai, dia lepaskan ikatan, dia nggak ingat. Dia nggak ingat bahwa ikatan itu nyambung dengan anaknya yang ada di sungai. Sehingga dia lupa, begitu dia sadar, ya Allah, dia kejar. Musa yang dalam keranjang tadi sudah nggak ada di situ. Nah itu rekayasa Allah lagi berlaku. Iya kan? Hanyutlah Musa kecil dengan keranjangnya ke aliran sungai. Allah malaikat giring itu masuk ke istana. Kan gitu ceritanya. Itu bukan cerita buku biasa, Pak. Quran itu. Quran. Coba bayangkan rinci betul. Makanya Nabi merasa heran saya. Begitu rinci Quran menceritakan Musa. Nabi Muhammad kan nggak rinci. Sampai-sampai kata Rasulullah, seolah-olah saya pikir tadi Quran itu untuk Musa diturunkan. Coba sampai ceritanya seperti itu. Masuk ke dalam istana. Coba bayangkan kalau bayi itu tidak ke istana, selesai Musa. Iya kan? Sembelih. Atau kalau yang menemui itu orang lain pasti dilapor. Apalagi kalau pengawal. Ini masuk ke dalam istana. Masuk ke dalam istana. Tempatnya Asiyah, istri Firaun. Ya kan begitu. Dayang-dayang yang menemukan. Tuan putri, ratu, kami menemukan ini, ada bayi dalam keranjang ini. Mereka hanya lihat bayi, nggak berani buka jenis kelaminnya. Gitu, nggak berani buka mereka, diserahkan. Begitu dilihat oleh Asia, dia lihat laki-laki. Laki-laki ini, waduh. Tapi kemudian dia dandani sedemikian rupa, ya, seolah-olah itu perempuan, perempuan. Walaupun belakangan Fir'aun tahu, tapi itulah kekuatan seorang istri, nggak berkutik. Dia suami itu Fir'aun nggak berkutik Asia. Luar biasa istri itu pengaruhnya. Iya kan? Padahal sudah diputuskan siapapun laki-laki bunuh. Begitu dilihat, loh Asia kok ada anak kecil? Iya kita kan gak punya anak. Saya kepingin sekali ini anak. Oh bunuh, gak ada ceritanya. Saya sayang, saya kepingin. Kita gak tahu bagaimana dialog. Tapi kira-kira luluh Fir'aun di hadapan Asia. Iya kan? Siapapun gak bisa, gak mau dia dengar. Luar biasa Fir'aun itu. Dia bilang ke ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang maha tinggi. Tapi sama Asia tunduk dia. Itulah kekuatan wanita. Jangan main-main. Kalau mau memperoleh sesuatu menundukkan, dekati istrinya, iya kan? Selesai itu.
Lobi-lobi bagaimanapun canggihnya, tapi kalau sudah gagal, tapi kalau sudah melalui pintu belakang, iya kan? Firaun saja jebol gitu. Firaun saja jebol. Sehingga tinggallah ya, dipeliharalah Nabi Musa itu di istana, langsung dipelihara oleh Siti Asyah itu. Dan dia luar biasa. Nah, kemudian ibunya tadi telusuri jalan. Quran lagi itu menceritakan kemana hanyutnya, dia udah cemas dia. Udah matilah ini Musa, kan gitu. Selesai pasti disembelih. Ternyata dia telusuri aliran itu, dia dapat informasi bahwa Musa itu masuk ke dalam istana. Nah, lebih takut lagi dia, ya kan? Istana sudah Fir'aun ketemu kan begitu. Tapi akhirnya itulah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Dia memberanikan diri dan butuh ibu susu dari Musa. Musa itu nggak mau disusuin siapapun. Nggak mau disusuin siapapun. Sehingga Asyah ini mengumumkan butuh orang gitu. Melamar dia. Melamar dia untuk menyusuin. Namanya emaknya, iya kan? Begitu disodorkan susu langsung Musa. Susu ibunya. Nah, di situ kita lihat Allah merekayasa seperti itu sehingga setiap hari ibunya itu datang ke istana menyusui anaknya tadi. Ketemu dia setiap hari. Biasa kan anak itu sama ibu susunya, katakanlah sekarang pun sama pembantu kalau bayi itu kan dekat sekali. Sehingga sering dibawa pulang oleh ibu kandungnya ini ke kampungnya. Ini kan di istana. Tapi Musa kecil itu sering dibawa oleh ibu kandungnya itu. Dia minta ke Asyah, "Bu, boleh nggak saya bawa ya Musa bermain ke kampung saya?" Kira-kira begitu. Oh iya boleh. Disitulah Musa berinteraksi dengan komunitas Bani Israel di kampungnya itu. Jadi siang hari dia bermain di sana, malam sore hari dia balik ke istana. Itu Musa. Jadi itu ternyata Allah membuat seperti itu. Jadi kapan dia berhadapan dengan Bani Israel, kapan dia dengan masyarakat Qibtiyah tadi itu. Jadi ceritanya seperti itu Musa itu. Ya. Oke, sebenarnya belum sampai ke sana. Nah, inilah Nabi Yusuf, orang Bani Israel sejarahnya itu tinggal di Mesir itu. Ya, Bapak-bapak jemaah sekalian, saya rasa begitu ya. Silsilah, kemudian kita baru bicara tentang siapa itu Bani Israel. Baru sebatas itu. Kita belum bicara Yahudi, nanti ada kajian Yahudi tersendiri ya, kita kaitkan dengan Ahlul Kitab. Baru kemudian nanti kita masuk Palestina dan persoalan-persoalan yang tadi muncul. Saya pikir itu sudah jam 7 kurang 15, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Belum kita bicara akar persoalan antara yang ada di Israel dengan Palestina itu. Ya, mudah-mudahan kesempatan lain bisa kita lanjutkan. Mungkin itu, Pak Zul. Oh ya, Pak Jat. Biasanya Pak Jat merembet-rembet politik ini. Salam.
Ya, makasih Pak Jatmiko. Tadi memang ada ayat Quran tadi yang saya sampaikan, tidaklah Ibrahim itu tidaklah Ibrahim itu menganut Yahudi dan Nasrani, melainkan dia adalah Hanifah, Muslimah. Kan ada ayat Quran tadi, jadi memang melalui Quran pun diinformasikan bahwa Ibrahim itu adalah seorang Muslim, ya. Benar, jadi memang tata cara ibadahnya saja yang berbeda, tapi secara syariat itu adalah tunduk patuh Islam, ya. Ya, nanti kita akan masuk ke situ Pak Jad, terkait dengan Yahudi itu ada pembahasan tersendiri nanti. Kemudian Smith dan seterusnya, Zionis itu nanti, ya kita akan masuk ke situ. Ini baru Bani Israel saja. Tujuannya adalah menyampaikan sejarah-sejarah kepada jemaah supaya terminologi antara Bani Israel, Yahudi dan bangsa Israel itu bisa dibedakan, gitu. Makanya saya sampaikan tadi dari awal seperti itu. Ya. Makasih Pak Jad masukannya, mudah-mudahan nanti ini kita bisa lanjutkan dalam kajian-kajian kita berikutnya. Saya rasa demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kita kepada Allah atas segala kekeliruan. Mudah-mudahan kajian kita ini membawa berkah, bermanfaat bagi kita semua. Demikian dan sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.